Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan ketiga. Hari ini pertemuan ketiga saya lakukan secara hybrid, jadi video pembelajaran secara utuh akan saya sampaikan melalui rekaman ini. Dan kemudian nanti kita akan ketemu via Zoom untuk presensi dan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ada yang ditanyakan, boleh saat kita nanti Zoom. Ya, kemudian nanti kalau presentasi juga kita akan lakukan via Zoom. Oke, pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai modal kerja. Jadi, apa itu modal kerja, kemudian bagaimana cara perhitungannya, ini akan dibahas di pertemuan tiga. Harap disimak dengan baik ya. Oke, modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai operasi sehari-hari. Nah, kalimat ini adalah garis besar untuk kebutuhan modal kerja. Artinya bagaimana? Jadi, operasional perusahaan seperti yang pernah saya sebutkan ya, pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dibiayai oleh modal kerja. Jadi, ketika modal kerjanya sudah berasal dari hutang secara keseluruhan, artinya secara cash perusahaan ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Karena modal kerja ini dibutuhkan setiap hari perusahaan untuk membiayai operasional sehari-hari. Oke, beberapa konsep modal kerja. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, yaitu keseluruhan dari jumlah aktiva lancar, modal kerja bruto atau gross working capital. Dan yang kedua adalah konsep kualitatif, yaitu kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar atau modal kerja neto atau kita sebut sebagai net working capital. Kemudian kalau yang ketiga adalah konsep dari modal kerja yaitu konsep fungsional yang mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan income. Menurut konsep ini, maka modal kerja terdiri dari yang pertama adalah modal kerja yang menghasilkan current income atau pendapatan lancar gitu ya. Yang kedua adalah non-working capital yang tidak menghasilkan current income. Yang ketiga, modal kerja menurut fungsinya adalah modal kerja potensial yang menghasilkan income tidak sesuai eh, dengan tujuan perusahaan. Jadi tidak tergolong pada kelompok A dan B. Jadi disebut dengan modal kerja potensial. Kemudian kas dan inventory merupakan modal kerja yang menghasilkan current income. Jadi artinya yang namanya kas dan inventory milik perusahaan itu dapat menghasilkan current income. Sedangkan piutang sebagian dapat dimasukkan dalam modal kerja dan sebagian lagi termasuk dalam modal kerja potensial. Jadi yang belum tentu menghasilkan current income atau income saat ini gitu ya atau income lancar gitu. Nah, kalau piutang bisa dimasukkan ke dalam modal kerja potensial yang artinya nanti akan didapatkan dan juga sebagian kalau pembayaran cashnya itu bisa dimasukkan ke dalam modal kerja yang menghasilkan current income saat ini gitu ya. Kemudian bagian piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam produk yang terjual digolongkan sebagai modal kerja, sedangkan bagian merupakan keuntungan digolongkan sebagai modal kerja potensial. Ini ya. Tadi ya, jadi kalau piutang itu namanya penjualan kredit, itu terkadang perusahaan menjual tidak seluruhnya secara kredit. Artinya misalnya ada penjualan 100.000 gitu ya. Nah, 40 ribunya boleh secara kredit, 60 ribunya itu dibayar di muka. Jadi yang 60 ribu dianggap sebagai current income, yang 40 ribu dianggap sebagai modal kerja potensial. Kemudian ini ada contoh ya. Jadi di sini suatu perusahaan menjual produknya secara kredit. Tadi yang saya bilang ya, harganya 1.500.000 dengan profit margin sebesar 40%. Jadi piutang yang termasuk modal kerja adalah 60%-nya. Ya, itu adalah 60% dikali 1.500.000, artinya hasilnya adalah 900.000. Sedangkan sisanya 40% itu merupakan modal kerja potensial karena ini eh, di apa dilakukan secara kredit gitu ya. Oke. Kemudian dana yang sebagai modal kerja dan sebagian lagi bukan modal kerja adalah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap. Jadi yang tergolong bukan modal kerja berarti diinvestasikan ke dalam aktiva tetap. Kemudian ini contoh menentukan modal kerja menurut konsep fungsional. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada neraca ya. Di sini bisa kita lihat bahwa di komponen aktiva
Ini ada aktiva lancar, ada kas, efek atau investasi jangka pendek, piutang, persediaan. Kemudian aktiva tetapnya, di sini ada tanah, bangunan, mesin, depresiasi bangunan, dan mesin-mesin. Di sini ada keterangan bahwa profit marginnya atau laba bersihnya itu adalah 40% dengan berasal dari penjualan secara kredit. Di sini kita menetapkan modal kerja menurut konsep fungsional. Yang pertama, modal kerjanya kita tadi tentukan ya bahwa yang namanya modal kerja itu adalah sesuatu modal yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Artinya, yang namanya modal kerja sifatnya adalah yang lancar, ya, yang cepat diuangkan gitu ya, atau tergolong ke dalam aktiva lancar. Di sini ya, ini modal kerjanya yang pertama masuk ke dalam kas, persediaan, piutang. Tadi ya kalau kita lihat piutangnya itu 60%, itu karena penjualan kreditnya 40%, ya. 60%-nya adalah cash gitu ya. 40%-nya penjualan kredit. Jadi karena 60%-nya adalah cash, maka yang dimasukkan ke dalam modal kerja atau aktiva lancar adalah senilai 60% dari 15 juta. Bu, 15 jutanya dari mana? Dari piutangnya, ya, dari nominal piutangnya. Jadi yang 40% nggak boleh ya dimasukkan ke dalam modal kerja karena itu sifatnya adalah kredit, nanti dia masuknya ke potensial. Kemudian untuk depresiasi juga termasuk ke dalam modal kerja. Ya, karena itu per bulan gitu ya, masuk ke dalam aktiva lancar. Kemudian yang bukan modal kerja apa? Aktiva tetap tadi ya, tanah, bangunan, dan mesin. Oke, itu menurut fungsinya. Tadi yang saya bilang ya, masuknya adalah ke modal kerja fungsional, potensial. Ya, jadi 40%-nya tadi karena itu piutang masuknya ke modal kerja potensial. Kenapa sih disebut modal kerja? Karena dari penjualan itu kan kita dapat uang nih, dapat kas. Nah, kas itu bisa masuk ke kita, ke perusahaan itu sebagai modal. Modal apa? Ya masuknya ke modal kerja karena hasil penjualan itu kita gunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan. Oke, ya kemudian apalagi investasi jangka pendek. Kenapa investasi jangka pendek masuk ke dalam modal kerja potensial? Bukan karena efek ini tidak bisa juga dicairkan saat itu juga. Pasti ada waktunya. Makanya disebut sebagai modal kerja potensial. Oke. Kemudian ada penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Tergantung pada apa? Yang pertama adalah periode perputaran dibagi dengan periode terekatnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Dalam pengeluaran kas setiap hari, dalam pengeluaran kas setiap hari tetap, tapi dengan periode perputaran yang lama, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Iya, jadi kalau periode perputarannya lama, artinya inventorinya lama nih. Berarti modal kerja yang dibutuhkan semakin besar karena tidak cepat terjual. Ya, jadi sebaliknya seperti itu. Jadi kalau misalnya perputarannya sebentar ya atau cepat, maka modal kerja yang dibutuhkan juga semakin kecil. Kemudian periode perputaran modal kerja adalah jumlah dari periode-periode yang meliputi waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan, bahan mentah di gudang, lama proses produksi, lamanya barang jadi di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Pengeluaran kas setiap hari adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pemberian bahan mentah, bahan baku, dan upah buruh. Ya. Nah, ini kita langsung ke contoh ya. Di sini ada periode perputaran. Jadi di dalam periode perputaran itu, perputaran inventory itu atau perputaran piutang ya, dan perputaran bahan baku gitu. Ini ada beberapa periode gitu ya. Yang pertama adalah jangka waktu atau periode perputaran proses produksi. Itu di sini contohnya adalah 10 hari. Kemudian ada barang disimpan di gudang. Inventory ini ya. Ini adalah 10 hari. Kemudian waktu penerimaan piutang itu adalah 10 hari. Jadi periode perputaran ini dibagi nih tadi dari komponen-komponen yang tergolong dalam modal kerja kan ada inventory, ada kas ya, kemudian ada apa tadi ya, efek ya. Nah, untuk proses produksi ini berkaitan dengan inventory tadi yang tergolong ke dalam modal kerja. Kemudian barang disimpan di gudang juga berkaitan dengan inventory. Nah, kalau waktu piutang berkaitan dengan kas dan juga inventory keluar.
Ya, ini jadi diketahui ada 10 hari dan totalnya adalah 30 hari. Kemudian pengeluaran kas setiap harinya untuk bahan mentah, bahan pembantu dan lain-lain itu adalah 100.000. Jadi kebutuhan modal kerja adalah selama 30 hari itu adalah kan per harinya 100.000 ya. Nah, perputarannya adalah 30 hari. Jadi dananya yang dibutuhkan untuk modal kerja berapa? Itu adalah 3 juta. Ya, jadi kalau makin lama perputarannya maka dananya makin besar. Misalnya untuk periode perputaran ini ternyata totalnya 40 hari. Artinya kebutuhan modal kerjanya berapa? 40 dikali 100.000. Jadi 4 juta. Ya, jadi semakin besar. Itu berkaitan dengan kalimat yang pertama ini. Oke, ya. Kemudian ada lagi contoh. Di sini adalah sebuah perusahaan memproduksi barang es ya, setiap hari sebanyak 200 unit dalam 1 bulan perusahaan bekerja selama 25 hari. Unsur biaya yang menjadi beban untuk setiap unit adalah sebagai berikut. Ini ada bahan mentah, ada ini yang untuk modal kerja ya. Jadi untuk buat suatu barang di perusahaan untuk produksi itu membutuhkan bahan-bahan atau biaya-biayanya seperti ini. Ya, ada gaji, ada tenaga kerja, ada kebutuhan bahan-bahan. Kemudian untuk membeli bahan mentah A, perusahaan memberi uang muka. Ada uang muka nih, rata-rata 5 hari sebelum bahan diterima. Waktu proses produksi ini 3 hari. Dan untuk pertimbangan mutu, maka barang jadi harus disimpan di gudang selama 2 hari. Penjualan barang secara kredit dengan syarat pembayaran adalah 5 hari. Oke, ya. Kemudian penjualan barang secara kredit dengan syarat bayar 5 hari sesudah barang diambil persediaan kas minimal 250.000. Jadi dari informasi yang ada di soal, nanti kalau ada kita ujian ya, perhatikan ya informasinya. Nah, kalian harus buat kesimpulan dari narasi tadi gitu ya, dari soal yang pertama adalah tentukan periode perputaran bahan mentah A dulu. Kan tadi bahan mentahnya ada apa? Ada A, ada B, ya. Ini angkanya dari mana? Ada uang muka, ada proses produksi, barang jadi di gudang. Ini angkanya dari soal semuanya. Jadi diketahui bahwa perputaran barang mentah A itu adalah jumlahnya 15 hari. Kemudian yang B sekarang, yang B ada juga nih. Berarti perputaran barang mentah B, yaitu tenaga kerja langsung, biaya administrasi, dan gaji. Ini ada 3 hari, 2 hari, dan 5 hari, jadi totalnya 10 hari. Sekarang kita lihat, kenapa ya kok di sini apa bedanya antara periode perputaran bahan mentah A dan B? Sekarang kalau bahan mentah A ternyata ada uang muka 5 hari. Ya, kalau bahan mentah B nggak ada ya, proses produksi barang jadi di gudang dan penerimaan piutang aja nih. Ya, coba kita lihat di soal lagi. Oke, di sini karena di bahan mentah A ada keterangan di dalam soal bahwa ada uang muka rata-rata 5 hari sebelum bahan diterima. Gitu. Kalau yang satu, yang B berarti nggak ada uang mukanya. Ya, karena ini ada uang mukanya, jadi kita harus catat sebagai penjumlahan periode perputaran. Oke ya. Oke, jadi yang A adalah 15 hari, yang B adalah 10 hari. Sama-sama 200 unit ya, bahan mentah A ada 200 unit, B 200 unit, dan tenaga kerja langsungnya ada 200 unit karena sesuai dengan bahan mentah A dan B. Oke. Kemudian tadi ada ya masing-masing ya per rupiahnya per unit berapa. Jadi dikasih tahu tuh tadi bahan mentah A-nya 100 rupiah, B-nya 25, tenaga kerja langsungnya 75. Kita kalikan ke dalam periode perputaran. Nah, di periode perputaran A tadi kan 15 hari ya. Kalau untuk B tadi adalah totalnya 10 hari. Sekarang kita yang bingung adalah gitu ya, yang perlu dicermati adalah tenaga kerja langsung ini dikalikannya ke 10 hari. Kita lihat lagi di soal ya keterangannya bahwa ini tadi ya, ini 1 bulan perusahaan bekerja 200 unit tadi ya tenaga kerja langsung, jadi dikalikannya 200 unit selama 25 hari. Berarti yang 5 hari ini adalah tadi uang muka masuknya ke bahan mentah A ya, produksi, kemudian ini tadi harga-harganya ya, bahan mentah 100, 25, 75, administrasi, gaji setiap bulan 250.000. Nah, kemudian disimpan di gudang 2 hari nih.
Kemudian di sini penjualan kredit 5 hari sesudah barang diambil, kas minimal 250.000. Jadi ternyata tenaga kerja langsung di sini adalah ketika bekerjanya ini kan setelah hari kelima ya. Kenapa ini bukan 15 hari dikalinya? Karena 5 hari itu adalah uang mukanya saja. Jadi karyawannya belum bekerja nih. Gitu baru bekerja yang benar-benarnya adalah di periode pemrosesan bahan baku adalah 10 hari. Oleh karena itu tenaga kerjanya dikalikan dengan 10 hari, bukan 15 hari. Oke? Ya, paham ya? Karena kenapa nggak 15 hari, Bu? Karena 5 harinya ada tadi untuk bahan muka, bahan baku A itu adalah untuk periode uang muka. Artinya belum di produksi nih barang. Jadi tenaga kerjanya kita perusahaan belum bekerja. Jadi kerjanya di mana ya? 10 hari dari proses produksi, barang jadi di gudang dan penerimaan piutang. Oke, ini totalnya 25 ya karena tadi katanya 25 hari semua prosesnya. Oke, kemudian biaya administrasi gaji tadi ada sudah disebutkan jumlah produksi 25 hari tadi ya sudah juga dikali dengan 200 unit sama dengan 5.000 unit. Oke, kita lanjut. Kemudian biaya per unit tadi sudah diketahui ya dalam soal. Jadi harganya 375.000 dibagi dengan jumlah unit tadi kita sudah ketahui juga. Sudah dihitung gitu ya. Biaya per hari juga sudah dihitung. Kemudian lanjut ke biaya selama periode perputaran tadi 10 hari ya. Itu adalah 150.000. Kemudian kas minimal tadi juga sudah disampaikan di soal yang dibutuhkan adalah 250.000. Jadi jumlah modal kerja secara yang dibutuhkan oleh perusahaan selama 25 hari tadi itu jumlahkan poin-poin ini. Jadi poin 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada tanda merahnya nih. Totalnya adalah untuk perusahaan tersebut membutuhkan modal kerja selama 25 hari atau 1 bulan itu adalah 900.000. Oke. Setelah kita menghitung modal kerja, kemudian manfaat modal kerja apa sih? Nah, ini urutannya apa hubungannya dengan profitabilitas atau keuntungan, ya. Jadi ini adalah rumus ROA atau return on asset. Return on asset adalah kemampuan aktiva yang dimiliki perusahaan, aset yang dimiliki perusahaan, baik aktiva lancar dan aktiva tetap untuk menghasilkan laba bersih. Makanya kita sebut sebagai ROA atau return on asset, ya tingkat pengembalian atas aset, gitu ya, laba yang dihasilkan atas aset. Oke, itu adalah erat kaitannya tadi ya antara modal kerja dan profitabilitas. Kemudian jika AT dan laba bersih konstan, maka peningkatan aktiva lancar atau akan menurunkan ROA. Iya, karena ini berlaku sebaliknya. Nanti kita langsung ke contoh soal ya. Ini kebijakan modal kerja atau working capital policy mencakup 2 hal, jumlah AL yang dikehendaki, kemudian bagaimana AL itu dibiayai. AL itu adalah aktiva lancar ya. Jadi berapa gitu ya jumlah AL yang atau aktiva lancar yang dibutuhkan perusahaan gitu ya. Terus kemudian dari mana tuh pembiayaan aktiva lancar tadi gitu ya. Apakah dari kas tadi atau hasil penjualan, kemudian ada tambahan dari pemegang saham atau bagaimana? Nah, kebijakan modal kerja itu bertujuan untuk tadi mencapai yang namanya optimalitas dari likuiditas dan profitabilitas. Profitabilitas tadi ya ROA salah satunya pengukurannya itu untuk mengenerate atau menghasilkan sebuah keuntungan atau laba perusahaan atau kita sebut sebagai profitabilitas rasionya. Kalau likuiditas ini erat kaitannya modal kerja karena apa? Untuk kelancaran. Jadi aktiva lancar dan juga hutang-hutang lancar. Jadi bagaimana perusahaan itu em, apa ya liquid atau lancar gitu antara aktiva lancar dan juga hutang lancarnya. Keadaannya liquid nggak nih? Artinya semua dana-dananya itu dapat mudah diperoleh nggak gitu ya, dapat di-generate sebagai kas nggak? Nah itu adalah likuiditas. Oke, jadi erat kaitannya sama apa ya? Sama modal kerja tadi karena modal kerja itu terdiri dari aktiva lancar dan yang ada di neraca, bukan aktiva tetap. Tadi ya bukan modal kerja tuh kayak bangunan tanah itu bukan modal kerja. Oke, ini bisa dibaca ya ada istilah penting untuk kebijakan modal kerja. Nah, ini ceritanya
ada aktiva lancar permanen, aktiva tetap. Kalau aktiva tetap nominalnya sama ya, kalau aktiva lancar berubah-ubah. Tadi tergantung ke apa namanya penghasilan perusahaan, kemudian pengeluaran perusahaan atau kebutuhan perusahaan. Ini bisa dibaca ya. Oke, ini strategi modal kerja. Yang pertama adalah moderat. Ini AL musiman didanai oleh dana musiman. Jadi yang namanya strategi modal kerja moderat itu didanai oleh dana musiman. Jadi kalau misalnya kita butuh suatu ketika gitu ya, suatu ketika kita butuh suatu modal kerja. Nah, ini kita danai dari dana musiman. Jadi bukan dana yang tetap tadi, dana yang terus-terusan ada gitu ya. Nah, tadi kan ada tuh di tabel. Di tabel ini ada aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lancar permanen gitu ya. Dan ini aktiva lancar musiman. Jadi ada kategorinya. Sebenarnya kalau di neraca tidak ada pengkategorian tersebut. Ya, jadi yang namanya di neraca kita kenal namanya aktiva lancar, aktiva tetap, hutang ekuitas, hutang lancar, hutang tetap gitu ya. Nah, kalau di kalau di kategori ini sebenarnya lebih ke bagaimana mendanai modal-modal kerja tersebut, tergantung dengan tujuan perusahaannya. Ya, ada moderat, ada agresif, yang kemudian ada konservatif. Nah, ini tadi neraca. Sebenarnya kalau di neraca perusahaan, kita lihat di laporan terbuka gitu, nggak ada nih apa pembagian seperti ini. Yang namanya neraca ya satu, tuh ya, aktiva lancarnya berapa, aktiva tetapnya berapa. Ini dibagi untuk tujuan pengadaan modal kerja aja. Nah, kemudian ini ya, ini kita lihat di sini. Tadi kan modal kerja itu erat kaitannya dengan profitabilitas dan juga likuiditas. Kalau rasio lancar ini adalah salah satu komponen untuk mengukur yang namanya rasio likuiditas. Yang saya bilang, lancarnya perusahaan, aktifanya bagaimana? Ini dapat dari mana nih rasio lancar? Ini adalah pembagian aktiva lancar dibanding dengan hutang lancar. Ya, aktiva lancar 300.000 nih contohnya dibagi dengan hutang lancar itu 50.000. Berarti rasio lancarnya 6 kali. Ini bagus ya. Berarti dia sanggup bacanya gini ya kalau likuiditas aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar atau kita kenal sebagai current asset ya current liabilities atau apa ya current current liability current aset dibagi dengan current liabilities atau kita sebut sebagai rasio lancar ya rasio likuiditas. Tuh. Nah, ini kenapa bagus? Rasionya semakin tinggi, semakin bagus. Artinya, aktiva lancar yang dimiliki perusahaan itu dapat membayar hutang-hutang lancarnya itu 6 kalinya. Jadi dia lebih banyak nih punya punya aktiva lancar dibanding hutang lancarnya. Ya, jadi ini bagus nih yang konservatif. Kemudian yang moderat apa? Moderat itu berarti dia sama jumlahnya ternyata nih perusahaan aktiva lancar sama utang lancarnya. Jadi dia punya punya aktiva lancar besarnya sama-sama dia punya utang lancar. Jadi inventorinya itu kebanyakan berasal dari hutang gitu ya. Dia banyak hutang untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya. Nah, apalagi yang agresif nih, dia ternyata hutangnya lebih banyak. Nah, ini yang saya bilang bahaya. Kalau hutangnya lebih banyak, artinya perusahaan ini tidak bisa membayar hutangnya, gitu ya. Ada resiko untuk tidak bisa membayar hutang yang dimiliki. Padahal ini adalah hutang lancar, yang mana hutang lancar itu jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Ini tergolong dari untuk modal kerja, gitu. Jadi kalau aktif lancarnya 300.000 terus utang lancarnya 350.000 berarti dia harus nambahin dana ya dari mana nambahin dananya bisa dari pinjaman bisa juga dia harus menambah penjualannya lagi ya oke itu untuk strategi modal kerja. Nah, laba rugi nih ya ini yang di tadi EBIT-nya 50.000 ceritanya sama ya. EBIT itu earning before interest dan tax atau kita sebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak ya. Kemudian bunganya itu di sini 8% ya dari utang jangka panjang.
Ya, semua sama wajib pajak. Dan terakhir, ini kita dapat laba bersih atau EAT sebesar 7,7%, 11,2 dan 11,9. Nah, ternyata kalau dilihat dari komponen laba rugi, bukan dari rasio likuiditas ya, kita lihat dari rasio profitabilitas nih dibanding dengan ekuitas. Jadi yang namanya kinerja ini banyak pengukurannya ya. Tadi bisa dilihat dari rasio lancar, ya, rasio likuiditas. Tadi current aset dibagi dengan current liabilities, itu yang paling aman adalah yang konservatif. Ya dia pegang kasnya banyak dibanding dia hutang, gitu ya, hutang lancar untuk modal kerja. Tetapi sebenarnya kalau perusahaan konservatif memang cenderung untuk punya opportunity cost yang lebih besar. Artinya dia hanya nyimpen kasnya saja tanpa dia mengenerate kas itu untuk mendapatkan untung yang lebih besar gitu ya, karena konservatif ya resikonya kecil, tapi balik lagi ya, namanya perusahaan itu memang ada resiko besar, pasti returnnya dijanjikan yang lebih besar, high risk high potential return gitu. Tapi belum tentu juga, bisa jadi nanti perusahaan nggak bisa bayar hutangnya gitu ya. Jadi tergantung nih perusahaan mau tipe yang mana, apakah konservatif akan punya return yang lebih besar atau moderat atau agresif. Ada risiko-risiko yang harus ditanggung tadi ya. Kalau agresif, kemungkinan untungnya akan lebih besar, ROI-nya akan lebih besar. Tapi kemungkinan juga dia tidak liquid dan tidak bisa membiayai perusahaannya untuk operasionalnya. Gitu. Jadi harus dijagain semuanya. Oke. Nah, ini ya. Tadi yang saya jelasin, ini bisa dibaca lagi di sini. Nah, ini ada contoh soal nih. Di sini PT Mulia sedang mempertimbangkan usulan kebijakan modal kerja. Nah, eh, perusahaan saat ini memiliki aktiva tetap sebesar 150 juta dan bermaksud mempertahankan deprasio atau rasio hutang ya. Deprasio itu sebesar 40% dengan tingkat bunga untuk jangka pendek maupun jangka panjang sama nih, ternyata bunga jangka pendek dan bunga jangka panjang sama-sama 9%. Sedangkan pajak 40%. Ada tiga usulan aktiva lancar yang ditargetkan 30, 40, 50. Nah, di sini disuruh hitung ROE. ROE tadi adalah salah satu rasio profitabilitas atau rasio untung ya, rasio laba adalah return dibagi ekuitas. Apa itu ROE? ROE adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau return dengan equity yang dimiliki atau ekuitas atau modal yang dimiliki. Ya, ini tadi ya ada satu, dua, tiga. Jadi sales persentase dikali salesnya. Tadi kan udah dikasih tahu ya bahwa ada 100 aktiva tetap 150 juta. Terus penjualannya nih 750 juta ya. Jadi ya 30% dikali 750, 40 dikali 7,5 dan 50 kali 7,5. Ini ya. Kemudian aktiva bersihnya tadi sudah diketahui dalam soal. Kemudian juga ini utangnya berarti total aset dikali dengan deprasio. Tadi 40% ya diketahui juga. Equities-nya berarti berapa? Total aset dikurang utang. Jadi kalau di komponen neraca yang namanya ekuitas ya yang hutang yang dimiliki dan total aset yang dimiliki itulah modalnya. Ya. Kemudian jumlah utang dan ekuitas adalah sebagai berikut. Jadi udah ada nih neracanya ya. Kemudian kita bikin laporan laba rugi. EBIT-nya tadi tidak diketahui Bu, nanti kalau ada tugas ya nanti saya upload tugasnya. EBIT di sini adalah earning before interest dan tax ini sudah ditentukan seharusnya dari soal. Bu tadi di soal nggak ada keterangannya. Ya, berarti nanti kalau saat ujian atau nanti ada soal yang harus dikerjakan, EBIT-nya harusnya sudah diketahui. Di dalam soal ini diketahui bahwa earning-nya atau labanya sebelum interest dan tax atau sebelum sebelum pajak dan bunga adalah 14%. Dikali apa? Dikali penjualannya. Ya, kalau dilihat di laporan keuangan tidak ditentukan, langsung lihat di bagian bawah tuh ada EBIT namanya ya. Ada EBIT, setelah interest dan tax ada namanya EAT atau earning after tax. Ya, jadi laba bersih itu ada setelah EBIT dikurangi pajak dan bunga. Oke, ini diketahui ya EBIT-nya, kemudian penjualan juga sudah diketahui, bunganya juga sudah diketahui ya, bunga hutangnya sama tadi antara bunga hutang jangka panjang dan bunga hutang jangka pendek. Kemudian pajaknya juga sudah diketahui adalah hasil dari earning before tax. Ya, setelah dikurangin bunga,
ya, baru ada pajak. Makanya ada teori trade-off ya yang menyatakan bahwa semakin tinggi perusahaan berhutang, ini bisa ditukar dengan pajaknya. Artinya bahwa kalau kita pakai utangnya banyak, berarti pajaknya akan berkurang. Kenapa disebut kayak gitu? Seperti itu, karena ini nih, semua perhitungan pajak itu dikurangin hutangnya dulu. Makanya perusahaan yang banyak berhutang, maka bayar pajaknya lebih kecil. Ada perusahaan yang memanfaatkan itu. Itulah yang menyebabkan ROE-nya akan lebih tinggi kalau perusahaan banyak hutang. Tetapi tadi yang saya bilang, semakin banyak hutang, semakin banyak resikonya. Ya, nanti belajar lagi tuh ada namanya optimal struktur modal. Jadi bagaimana kita menentukan struktur modal yang optimal? Apakah hutangnya 60%, ekuitasnya 40% atau bagaimana? Gitu. Untuk apa? Untuk mencapai yang maksimal tadi. Jadi walaupun kita ROE-nya tinggi, resikonya pun tidak tinggi gitu. Maunya kan seperti itu ya. Karena semakin banyak hutang, resiko gagal bayarnya akan semakin tinggi. Resiko gagal bayar semakin tinggi, artinya resiko kebangkrutan atau penurunan nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Jadi di sini disebutkan nih bahwa em, modal kerja kotor terbesar dan ROE terkecil ada di alternatif ketiga, konsisten dengan likuiditas dan profitabilitas. Ini ternyata di ketiga ini adalah ROE-nya yang paling kecil. Aktiva lancarnya juga paling kecil, gitu ya. Nanti resiko likuiditasnya juga paling kecil. Kita bisa lihat likuiditasnya paling kecil dari mana? Dari sini nih. Aktiva lancarnya dibagi dengan hutang lancar itu lebih kecil. Jadi kalau likuiditasnya kecil, kemudian profitabilitasnya juga kecil yang diukur dengan ROE. Nanti beda lagi ya, banyak pengukuran kinerja itu banyak ya. Untuk ROE di sini adalah alternatif ketiga ini ya, ROE-nya yang paling kecil. Modal kerja bersih lebih kecil, lebih beresiko ya karena dia modal kerjanya kecil artinya perusahaan itu tidak bisa menghasilkan produk lebih banyak dan menjual produk lebih banyak gitu ya. Jadi dia akan lebih berisiko. Oke, untuk materi hari ini tentang modal kerja selesai. Nanti kita ketemu ya via Zoom. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya saat Zoom ya. Nanti akan ada soal juga yang saya assignment yang saya upload via Links. Dari saya sekian, kita ketemu nanti untuk presensi dan diskusi di ruang Zoom yang akan saya kirim nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.